فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan al-kiram, akramani wa akramakumullah ta'ala, kembali dalam mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan-kumpulan yang sahih dalam tauhid Rabb semesta alam, sebuah kajian dengan materi tauhid ditulis oleh Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Hasan Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Kita masih berada pada judul bab yang sama pada pertemuan malam sebelumnya. Atau 3 malam berturut-turut ini dalam bab tentang Allahu huwal khaliqu wahdah. Allah, dia adalah sang pencipta satu-satunya. Jadi beliau mengikrarkan kepada kita dari beberapa ayat serta beberapa hadis yang telah kita ambil, dan masih tersisa hadis-hadis yang lainnya, bahwasanya zat yang paling pantas untuk diibadahi adalah zat yang memiliki gelar, julukan, nama, yakni sang pencipta. Dan tidak boleh secara mutlak untuk menyembah zat yang tidak memiliki sifat penciptaan seperti berhala, patung, dan semisalnya. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis berikutnya, merupakan rentetan landasan hukum dalam judul bab ini tentang Al-Khaliq. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, As-sadisatu, hadis yang ke-6 secara urutan tartib dari keseluruhan hadis dalam judul bab ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari, periwayatan hadisnya dari riwayat Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunyanya Abu Abdillah. Hadisnya muttafaqun alaih, dan akan datang juga bahasanya ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Qala haddatsana Yahya bin Ja'far Abu Zakaria. Nah, Yahya bin Ja'far Al-Bukhari, dia juga dari Bukhara. Al-Azdi Al-Bukhari, kunyanya Abu Zakaria. Qala haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani, al-Imam. Nah, al-Yamani. Namanya Abdul Razzaq, kunyahnya Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani Al-Yamani, dari negeri Yaman. Begitu jauhnya Imam Ahmad dari Baghdad pergi rihlah ingin menuntut ilmu hadis dari Imam Abdul Razzaq di negeri Yaman. An Ma'mar bin Rashid juga Al-Yamani, As-San'ani Al-Yamani. Nah, salah satu ulama tenar masyhur dari negeri Yaman. Secara berurutan Abdul Razzaq dari Yaman, Ma'mar bin Rashid juga dari Yaman. Ma'mar bin Rashid kunyanya Abu Urwah. An Hammam bin Munabbih. Nah, Hammam bin Munabbih, dahulunya dia Ahlul Kitab, kemudian dia masuk Islam dan bagus Islamnya, termasuk ashabul hadis, murid senior dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, masyhur dengan kunya, adapun namanya diperselisihkan. Yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr, masyhur dengan kunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah taala meridhoinya.
Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkata, Khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam. Dengan lafaz ini keterkaitan dengan judul bab. Khalaq, penciptaan. Allah menciptakan Adam sebagaimana bentuknya. Nah, sebagaimana bentuknya. Diperselisihkan tentang makna surati. Sebagaimana wujudnya, bentuknya, rupanya kembali kepada Adam yang paling dekat. Ya, Adam bagaimana rupa yang kita ketahui. Adapun rupa Allah kemudian disamakan dengan rupa Adam, dan ini bahaya. Tuluhu situna zira'an. Tingginya 60 hasta. Ini Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujud penciptaan pertama kali 60 hasta. 1 hasta atau 1 meter 3 hasta. 1 meter 3 hasta. Berarti kalau 60 hasta 20 meter. Itu awal penciptaan. Akan datang nanti sampai ke akhir zaman semakin berkurang tinggi dari anak cucu Adam tersebut. Falamma khalaqahu qala idhab fasallim ala ulaika an-nafari minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka. Ketika selesai dari penciptaannya, Allah selesai dari menciptakan Nabi Adam. Allah katakan kepada Adam, pergilah, berikanlah salam penghormatan kepada para malaikat yang tengah duduk. Dengarlah dari mereka apa yang mereka jawab dari salam penghormatan engkau tersebut. Fahinnaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyati, karena itu adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak cucu setelah engkau. Faqala, akhirnya Nabi Adam pun pergi sesuai dengan perintah dari Allah. Dia pun memberikan salam, Assalamualaikum, keselamatan kepada kalian, kesejahteraan kepada kalian. Faqala, mereka memberikan jawaban, Assalamu alayka wa rahmatullah, keselamatan kembali kepada engkau serta rahmat dari Allah. Fazaduhu wa rahmatullah, mereka yang para malaikat menambah dari salam awal Nabi Adam, mereka tambahkan wa rahmatullah, keselamatan dan rahmat dari Allah. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam falam yazalil khalqu yanqusu ba'du hatta al-'ana. Setiap orang yang masuk ke dalam surga sesuai dengan wujud Nabi Adam. Wujud di sini sesuai dengan tinggi Nabi Adam. 60 hasta. 1 meter 3 hasta. Berarti 20 meter. Dan senantiasa penciptaan tersebut berkurang. Tinggi anak cucu Adam berkurang. Semakin ke akhir zaman semakin pendek. Hatta al-an, sampai sekarang. Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, paling tinggi sekarang orang berapa? 2 meter. Dia merupakan 1/10 dari tinggi asal Nabi Adam alaihissalam. Rawahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis ini adalah muttafaqun alaih. Kemudian keterkaitan antara judul bab ini, judul bab dengan hadis yang ada di depan kita ini, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta, demikian juga Allah menciptakan Nabi Adam. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janna min marijin min nar wa khuliqa adama mimma wusifa lakum wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ini asal penciptaan makhluk dari 3 makhluk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari luapan api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifati kepada kalian. Hadis ini berkaitan dengan judul bab menerangkan kepada kita bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Adam, dan kita tambahkan hadis Aisyah tadi, termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga adalah malaikat dan juga jin.
Artinya ini semuanya pengikraran kepada kita sang penulis bawakan kumpulan hadis-hadis khususnya yang sahih, beliau mempersyaratkan yang sahih. Bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Kemudian dialah yang pantas untuk disembah karena memiliki predikat dan gelar pencipta, sang pencipta. Adapun selain daripada Allah yang tidak memiliki predikat pencipta, nah sekadar makhluk biasa, artinya tidak memiliki keunggulan lebih daripada manusia yang lain, karena itu tidak pantas untuk disembah karena dia bukan pencipta. Dia juga diciptakan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abdan. Nah, Abdan namanya Abdullah bin Utsman, masyhur dengan adapun Abdan laqab. Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Kunyanya Abu Abdurrahman. An Abi Hamzah. Kunya Abu Hamzah namanya Muhammad bin Maimun Al-Khurrasani. Anil Amash, beberapa kali kita lewati ini. Masyhur dengan Amash. Adapun namanya adalah Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi, dari Kufa, Irak. Imam, hafir. An-Nabi Saleh, murid dari Abu Hurairah. Masyhur dengan kunya, adapun namanya adalah Dakwan As-Samman atau Az-Zayyat, artinya minyak. Dia berprofesi sebagai pedagang minyak. Namanya Dakwan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Hurairah lagi muttafaqun alaih. Ini jalannya Imam Bukhari, akan datang juga penyebutan bahwasanya dia juga datang dari riwayat Imam Muslim. Semoga Allah meridainya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un 'indahu 'ala al-'arsy, inna rahmati taglibu ghadabi." Inna rahmati taglibu ghadabi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, tatkala Allah menciptakan makhluk, al-khalq isim masdar, maknanya isim maf'ul, makhluk. Ketika Allah selesai dari penciptaan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya. Kitab dinisbahkan kepada Allah, wa idza diinginkan adalah Allahul Mahfuz. Bal huwa Qur'anun. Najid fi lauhil mahfuz. Ketika Allah selesai dari penciptaan makhluknya, Allah menulis di dalam kitabnya, wa huwa yaktubu ala nafsi, dan dia menulis tentang dirinya. Akan datang nanti apa yang ditulis oleh Allah. Yang Allah tulis tentang dirinya di lauhul mahfuz. Dan adapun yang dimaksud dengan penulisan di sini adalah Allah memerintahkan makhluknya namanya qalam untuk menulis, bukan Allah yang menulis sendiri. Karena dalam sebagai riwayat yang lainnya dari hadis yang serupa, qala Allahu lil qalam uktub. Allah katakan kepada qalam, yakni pena, tulislah. Faqalatil qalamu ma aktub. Qalam, yakni pena, bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kata Allah kepada al-qalam, kepada pena, tulislah seluruh kejadian yang akan terjadi, yakni sampai hari kiamat. Wa huwa wad'un 'indahu 'alal 'arsy. Wad'un mawdu'un, dan kitab tersebut namanya Lauhul Mahfuz, terletak di sisi Allah di arsy. Para ulama berspekulasi tentang makna di sisi Allah, di sisi arsy. Mereka pun sepakat bahwasanya makhluk yang paling dekat kepada Allah adalah arsy. Oleh karena itu, seluruh makhluk yang ada di sekitaran langit semuanya berada di bawah arsy, seperti pemikul arsy. Termasuk surga berada di bawah arsy. Bahkan disebutkan bahwasanya idza sa'altallaha al-jannata fas'alhu firdaus fa innaha saqfur rahman. Apabila kalian meminta surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus.
Karena atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Ar-Rahman. Jadi makna tentang di sisi Allah penyebutannya atau makna yang lainnya adalah bahwasanya di sekitaran Allah namun bukan tepat di atas arsy atau bersampingan dengan arsy. Apa yang Allah tulis dalam kitab Lahul Mahfuz? Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengungguli kemarahanku. Allah memiliki sifat ar-rahmah, sayang. Allah juga memiliki sifat al-ghadab, murka, marah. Namun kasih sayang Allah lebih mengungguli kemurkaan. Lebih mendominasi, mengalahkan dan sebagainya. Sifat azali, abadi, yakni ar-rahmah. Kemudian keterkaitan antara 6 hadis ini dengan judul bab al-khalq ini juga bukan cuma Adam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bahkan makhluk seluruhnya. Jadi kalau secara urutan kita baca hadis per hadis yang beliau bawakan kepada kita. Nah, kalau kita cermati lebih mendetail, beliau membuat susunan hadis ini dengan begitu detail. Dari penciptaan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan kepada Allah tandingan, saingan, sekutu padahal dialah yang telah menciptakan engkau. Allah menciptakan engkau. Personality, individual, perseorangan. Kemudian masuk pada hadis yang kedua yang setelah kita baca juga datang dari sahabat namanya Dimam bin Sa'labah. Al-Adnan. Dimam bin Sa'labah. Dari hadis tersebut dia bertanya kepada Rasulullah SAW sebagai pertanyaan ikrar, persetujuan tentang Allah pencipta. Yang Allah ciptakan di hadis tersebut, dalam penyebutan hadis tersebut adalah langit dan juga bumi. Nah, kemudian pada hadis yang barusan kita baca atau yang paling pertama pada pertemuan kita hari ini, kita mulai dengan pembacaan hadis Allah menciptakan Nabi Adam. Kemudian dari hadis yang ke-7 juga Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Nah, tertib yang begitu indah menunjukkan kepada kita bahwasanya ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya Allah yang ciptakan. Adapun makhluk mereka tidak memiliki sifat pencipta. Nah, makanya tidak pantas untuk diibadahi. Siapapun dia, bahkan dia memiliki mungkin posisi yang tinggi di hadapan Allah seperti orang-orang saleh. Sebagian mereka menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW juga adalah makhluk. Sebagian mereka mentuhankan Nabi Isa. Nabi Isa juga adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, sebagian mereka menyembah orang-orang saleh, para ulama, para aulia, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki hak, tidak berhak untuk diibadahi. Hanya satu-satunya Allah karena Dialah pencipta segala sesuatu. Kita lanjutkan As-Saminah yang ke-8. Hadis yang berikutnya lagi. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, hafizahullahu taala, qala al-Imam Muslim. Berkata Imam Muslim. Hadis ini infarad bihi Muslim, Imam Muslim saja, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Adapun Muslim namanya adalah Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Kunyahnya Abul Husain. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim namanya Muslim. Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Abul Husain. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala qala haddatsana Ibnu Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Kharifi Al-Kufi Al-Hafidh. Kunyanya Abu Abdurrahman. Qala haddatsana Abu Muawiyah, masyhur dengan Ad-Darir. Abu Muawiyah Ad-Darir. Nah, kunyanya Abu Muawiyah, adapun namanya adalah Muhammad bin Khazin. Muhammad bin Khazin. Berikutnya an Daud bin Abi Hind. Daud bin Abi Hind Al-Qushairi. Kunyahnya Abu Bakar. An Abi Utsman An-Nahdi, namanya Abdurrahman bin Mul.
Abdurrahman bin Mul, masyhur dengan kunya Abu Isman An-Nahdi Al-Basri. An Sulaiman, itu maksud kami. An Salman, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ketika ditanya Salman, ya Salman, anta bin man? Wahai Salman, engkau bin siapa? Wailah, dia punya bapak, namun dia tidak mau menyebutkan bapaknya yang terkenal bahwa bapaknya adalah salah satu tokoh dari 6 tokoh agama Majusi. Akhirnya dia mengatakan, ana bunu Islam, aku putranya Islam. Akhirnya dia terkenal dengan namanya Salman bin Islam Al-Farisi. Nah, Salman bin Islam Al-Farisi. Dia sendiri yang memberikan julukan kepada dia dengan anak tersebut. Anak Salman bin Islam Al-Farisi. Kunyanya Abu Abdullah Al-Asbahani. Pernah kita baca kisahnya pada suatu malam. Hadis tentang Salman Al-Farisi mencari al-haq, berpindah dari satu kota berikutnya, dari satu guru ke guru berikutnya, dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang berikutnya bertahun-tahun, sampai Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan al-haq yang dia cari, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah." Kita dulu ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi 100 rahmat. Ini rahmat makhluk. Wa ila ada juga rahmat yang bagian daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bagian daripada Allah. Sebab sifat al-kalam. Al-kalam minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Sifat al-kalam, kalam adalah dari dia, dari Allah. Termasuk Al-Quran, bagian daripada kalam. Dan kita katakan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Namun ini rahmat, bagian daripada rahmat yang Allah ciptakan. Ada juga rahmat yang merupakan sifat lazimah, azali, abadi. Lazal mausufan bihi. Adapun yang ini adalah rahmat yang Allah ciptakan. Sesungguhnya Allah menciptakan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pula 100 rahmat, 100 kasih sayang. Kullu rahmatin tibaqa ma baina as-sama'i wal ard. Tibaqa mala'a. Setiap rahmat dari satu rahmat memenuhi langit dan bumi, memenuhi antara langit dan bumi. Satu rahmat saja yang Allah turunkan. Setiap rahmat yang Allah turunkan tersebut luar biasa cakupannya. Luas. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Akhirnya Allah pun menjadikan satu rahmat di permukaan bumi. Di antara 90, di antara 100 rahmat. Hanya satu yang Allah turunkan. 100 rahmat Allah ciptakan. Satu saja Allah turunkan ke permukaan bumi. Satu rahmat tersebut memenuhi langit dan bumi. Fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha wal wahsyu wat tayru ba'daha ala ba'd. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadhihi rahmah. Dan dengan satu rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan induk sayang kepada anaknya, hewan buas dan unggas saling sayang menyayangi sesama mereka. Apabila hari kiamat telah tiba, maka Allah sempurnakan menjadi 100 rahmat seluruhnya. Jadi satu rahmat yang Allah katakan bahwasanya ada 100 rahmat yang Allah ciptakan. Hanya satu Allah turunkan ke permukaan bumi, itulah yang membuat makhluk saling sayang, menyayangi, kasih, mengasihi, cinta, mencintai. Ada orang mencintai orang yang dia cintai, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu juga merupakan rahmat yang Allah berikan kepada induk kepada anaknya. Hewan buas kepada anaknya. Artinya hewan buas tidak pernah makan memangsa anaknya sendiri, dia akan mencari mangsa dari yang lainnya. Hanya dengan satu rahmat tersebut. Itu baru satu Allah turunkan.
Dan Allah akan menyempurnakan menjadi 100 rahmat kapan? Pada hari kiamat. Inti dari hadis ini berkaitan dengan judul bab di atas juga menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala di antara ciptaannya adalah rahmat. Selain makhluk seluruhnya, dari hadis yang barusan kita baca paling terakhir. Nah, Nabi Adam Allah ciptakan, kita tambahkan lagi hadis dari Aisyah. Nah, Allah menciptakan jin, malaikat, manusia pada pertama Nabi Adam dan setelahnya setelah turun temurun. Termasuk makhluk ciptaan Allah adalah seluruh alam semesta, dan di antara ciptaan Allah adalah 100 rahmat. Nah, 100 rahmat Allah ciptakan. Ini semuanya pengikraran kepada kita bahwasanya kalau ingin mencari zat yang pantas untuk diibadahi adalah carilah yang memiliki sifat penciptaan. Adapun mereka juga adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keunggulan lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, bahkan seandainya dia adalah orang soleh dari kalangan nabi, malaikat, orang soleh, para wali. Nah, bahkan seandainya dia adalah makhluk Allah yang mulia seperti mungkin matahari, bulan, bintang, al-muhim semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Tidak memiliki hak prerogatif Allah dalam hal penciptaan. Carilah, pilihlah. Nah, ketika ingin menyembah zat yang memiliki gelar pencipta. Atas yang ke-9 kita baca. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri hafizahullah taala, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, berkata Imam Bukhari, hadis ini juga muttafaqun alaih. Namun yang datang di sini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair Al-Qurashi. Kunyanya Abu Zakaria. Sudah lewat tadi di lafaz hadis yang 6, sanad hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Laits bin Sa'ad. Kunyanya Abu Haris Al-Misri, dari Mesir, dia imam. Nah, Al-Laits bin Sa'ad. An Ukail bin Khalid. Ukail bin Khalid Abu Khalid Al-Aili. Aili dari Palestina. Ali bin Shihab. Nah, Az-Zuhri, namanya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ibnu Shihab, Muhammad bin Muslim bin Shihab. Qala akhbarani Urwa bin Zubair. Urwa tabi'i, Zubair sahabi. Jadi ini adalah putra dari seorang sahabat yang mulia. Bahkan disebutkan bahwa dia terlahir dari beberapa generasi sahabat seluruhnya. Bapaknya sahabat, ibunya sahabat, kakeknya sahabat, kakek buyutnya juga sahabat. Jadi dia terlahir dari keluarga sahabat. Urwa bin Zubair. Zubair sahabat. Ibunya Asma binti Abi Bakar. Bapaknya Asma, sahabat. Yani Abu Bakar. Ibunya Zubair. Jadi Sofia binti Abdul Muttalib. Juga sahabat, sahabiyah. Kemudian kakek buyutnya, bapaknya Abu Bakar. Nah, namanya Abu Quhafa Utsman, juga sahabat. Bahwasanya dia terlahir dari generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwa bin Zubair. Qala Abu Hurairah, berkata Urwa bin Zubair, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kalian dan dia berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Sampai dia pun akan mengatakan bahwasanya kalau begitu siapa yang menciptakan Rabb engkau. Apabila telah sampai hal ini kepada dia, maka isti'adalah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dan hentikan. Jangan istirsal, jangan melanjutkan, meneruskan, terbawa arus dari godaan syaitan.
Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas bahwasanya dalam hal penciptaan barakallahu fikum jami'an seperti ini syaitan akan datang membuat kita ragu. Jadi intabih. Perhatian. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal penciptaan setelah beliau bawakan kepada kita dalil-dalil yang begitu banyak, Al-Qur'an dan hadis. Kita yakin dan percaya bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta. Dengan dalil dari ayat kauniyah, ayat syar'iyyah dan seterusnya. Namun hati-hati dan waspada bahwa terkadang datang syaitan alaihi la'natullah akan membuat kita ragu dengan keyakinan yang sudah mapan mungkin di dalam benak kita, dalam hati kita tersebut. Syaitan datang kepada kita bukan maknanya datang dengan wujudnya, bukan datang memaparkan wujud aslinya kepada kita, namun di sini yang dimaksud adalah waswas. Kata dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata seorang sahabat. Mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna wajadna fi anfusina ma law takallamna bi la'adullah." Wahai Rasulullah, kami mendapati dalam jiwa kami atau dalam diri kami, misalnya kami memperbincangkan akan hal tersebut yang khalayak ramai, perkara yang besar. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila al-waswasah." Segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu daya muslihat syaitan hanya sekedar waswas. Jadi yang bisa dilakukan oleh syaitan hanya sekedar membisiki, menggoda, mewaswas, membuat terragu. Adapun mencelakai lebih daripada itu tidak. Termasuk ini. Jadi yang dimaksud dengan syaitan mendatangi seseorang kemudian bertanya tentang ini, bertanya tentang itu, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Ketika dia menuruti urusan tersebut, artinya syaitan membisikkan ke dalam benaknya. Syaitan menggoda dia di dalam benaknya mengatakan hal-hal semacam ini. Akhirnya sampai pada pertanyaan ketika dia menuruti terus, kalau itu siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan engkau? Dari mana asal engkau? Dari bapakku. Dari mana asal bapak engkau? Dari bapaknya lagi, kakekku. Dari mana asal seluruh manusia? Dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam siapa yang menciptakan Allah? Kalau itu siapa yang menciptakan Allah? Akhirnya membuat dia ragu. Tadi namanya tasalsulul khalqiyah, silsilah mata rantai penciptaan. Sampai ketika dia istirsal akan hal tersebut, kemudian terakhir datang pertanyaan yang ingin membuat kita ragu dari syaitan. Maksudnya kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Karena kalau engkau diciptakan artinya engkau berasal dari bapak, bapak dari kakek, kakek dari dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam. Nabi Adam siapa yang menciptakan Allah? Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Dan semacam ini. Artinya ini adalah bagian daripada waswas syaitan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Apabila sampai ke dia semacam ini, perkara semacam ini, datang waswas dari syaitan, isti'adzah kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, kemudian hentikan, tinggalkan keraguan semacam ini. Beliau tambahkan di bawah, warwahu Muslim wazada, Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama juga dari hadis Abu Hurairah, namun Imam Muslim menambahkan lafaz yang lain dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yaqul amantu billahi wa rasulihi. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir. Kemudian ucapkan juga, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan hentikan istirsal semacam itu. Buang jauh-jauh pemikiran semacam itu, karena itu datang dari syaitan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, bahkan hanya untuk membuat kita goncang dengan akidah kita yang sudah mapan dan pasti bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali barakallahu fikum jami'an bahwa beliau sengaja membawakan hadis ini pada urutan-urutan berikutnya. Ingat, ini hadis yang ke-9 dalam judul bab. Atau dalam secara keseluruhan. Adapun dalam judul bab berarti dia urutan yang ke-7. Dan hadis-hadis yang sebelumnya seluruhnya mengikrarkan yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan Nabi Adam Allah, yang menciptakan jin dan manusia, malaikat Allah, yang menciptakan makhluk seluruhnya Allah, dan seterusnya. Dan ini telah terikrarkan ke dalam benak kita, oleh karena itu terkadang datang bisikan syaitan ingin membuat kita goncang dan bimbang hal semacam ini. Solusinya adalah amantu billahi wa rasuli ista'id billah wal yantahi. Ucapkan aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, isti'adzah kepada Allah, dan kemudian berhenti. Jangan dilanjutkan pemikiran-pemikiran semacam ini, karena hanya untuk menggoda, hanya untuk membuat kita goncang dari akidah kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini beberapa hadis alhamdulillah kita baca, hadis-hadis yang luar biasa
yang ikrar kepada kita tentang akidah Allah adalah sang pencipta satu-satunya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal penciptaan tersebut. Hadis-hadis berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.